Kamu harus seperti staf lainnya yang sangat sopan manggil aku Ibu Malida. Aku bener-bener kehilangan harga diri. Biasanya aku selalu yakin berhadapan sama siapa aja. Tapi sekarang, tanpa jabatan direktur, aku ngerasa aku bukan siapa-siapa. Sama sekali nggak menyangka kalau orang yang direkomendasikan sama Pak Vito itu untuk mengisi manajer operasional di perusahaan ini Pak Arga Dewantara. Iya, jadi sejak dulu saya udah mengenal nama Pak Arga itu dalam dunia bisnis. Dan dia terkenal sangat gigih. Dan Pak Arga itu sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan sebelumnya. Jadi ya, saya percaya kalau Pak Arga itu tipe orang yang berdedikasi. Saya nggak setuju kalau Pak Arga yang mengisi jabatan menjadi manajer operasional di perusahaan ini. Maksud Ibu? Sebelum jauh, lebih baik kita berhentikan saja dia. Tapi masalahnya, Pak Arga itu udah tanda tangan kontrak pada saat diterima di perusahaan ini. Dan kalau kontrak diputus secara sepihak, ganti rugi akan kita keluarkan itu besar banget nilainya, Bu. Kecuali kalau Pak Arga setuju kalau kontraknya mau diputus. Dan kalau Pak Arga nggak semudah itu menerima, dia bisa menuntut perusahaan kita. Dan uang ganti rugi yang dibebankan ke kita, itu bisa berkali-kali lipat, Bu. Tapi maaf Bu, kalau boleh tahu alasan Ibu apa ya tiba-tiba ingin memecat Pak Arga? Maaf, saya nggak bisa ngasih tahu karena ini terlalu personal buat saya. Tapi setelah Pak Vito menjelaskan sama saya soal pemutusan kontrak kerja secara sepihak, saya baru ingat kalau ternyata memang nggak semudah itu untuk mengeluarkan Arga dari sini. Ya, saya minta maaf ya Bu. Kalau gitu lupain aja. Makasih Pak. Malida. Kamu mau apa lagi? Aku minta maaf. Aku belum bisa ngomong sama kamu. Malida, tolong kasih aku waktu. Sekali lagi aku minta sama kamu untuk bersikap profesional. Karena ini di area kantor. Dan aku atasan kamu. Jadi kamu juga stop manggil nama aku. Ini maksudnya jadi aku harus... Ya, kamu harus seperti staf lainnya yang sangat sopan manggil aku Ibu Malida. Aku bener-bener kehilangan harga diri. Biasanya aku selalu yakin berhadapan sama siapa aja. Tapi sekarang, tanpa jabatan direktur, aku ngerasa aku bukan siapa-siapa. Tapi aku gak boleh mundur. Aku harus bertahan karena aku harus buktiin ke Nabila kalau aku bisa berhasil meskipun gak bergabung di perusahaannya lagi. Meskipun jabatan aku cuma manajer operasional, tetap ini lebih baik. Apalagi ini perusahaannya Malida. Semakin aku dekat sama Malida, pasti aku bisa makin tahu gimana keadaan anak aku sama Malida. Kenapa diem? Kamu keberatan sama permintaan aku? Nggak apa-apa, it's okay. Kalau emang kamu keberatan, kamu bisa keluar dari sini. Saya gak keberatan. Saya akan menghormati Ibu Malida sama seperti staf dan karyawan yang lain. Aku bener-bener gak nyangka semua ini bisa terjadi. Bisa-bisanya Arga malah pindah kerja di perusahaan aku. Sekarang aku stuck dan gak bisa semudah itu untuk mutusin kontrak kerja yang udah ditandatangani sama Arga. Karena aku gak mau ngabisin dana perusahaan ini cuma buat masalah ini. Tapi kalau Arga gak keluar, artinya dia bakal terus tanya soal anak aku. Kapan aja dia punya kesempatan. Halo Rima. Tolong kirimkan saya berkas dan CV milik Pak Arga Dewantara yang menjadi jabatan di manajer operasional sekarang di perusahaan kita.
Sudah kamu taruh di ruangan saya kemarin. Yaudah nanti saya cari deh berkasnya. Terima kasih. Dari tadi Tante Astari teleponin aku terus. Padahal waktunya bener-bener gak tepat. Karena aku lagi stres mikirin Arga. Tapi kalau aku ngindarin Tante Astari terus, pasti nanti malah jadi masalah. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Maaf ya, Tante ganggu kamu. Karena Tante beberapa kali coba telepon kamu, tapi nggak dia angkat-angkat. Tante jadi penasaran. Makanya sekarang Tante coba telepon lagi. Aduh iya maaf banget ya Tante. Soalnya dari tadi aku tuh masih meeting. Pas aku cek HP ternyata di silent dan ternyata Tante udah nelponin aku berkali-kali. Iya, maaf. Tante harusnya sadar bahwa Tante nggak seharusnya ganggu kamu di saat kamu lagi kerja dan sibuk begini. Gak apa-apa Tante, sekarang ini aku lagi ada waktu, aku siap dengerin cerita Tante. Gimana keadaan Tante? Sudah membaik kan? Alhamdulillah Malida, saya sudah baik-baik saja. Malahan saya kangen sama kamu karena beberapa hari kita nggak ketemu. Makanya saya usahakan untuk saya bisa datang kemari. Maksud Tante? Iya, saya sekarang sudah ada di lobi kantor kamu. Sebentar lagi saya mau naik lift. Kita ketemu di ruangan kamu ya. Tante sekarang lagi di lobi kantor aku. Iya, tapi sekali lagi Tante minta maaf ya. Tante udah gangguin waktu kamu kerja. Nggak apa-apa kok Tante. Kalau gitu, Tante sekarang tinggal naik lift. Lantas boleh Tante ketemu kamu di ruangan kamu. Di sini ada Arga. Kalau Tante Astari tahu Arga itu orang dari masa lalu aku. Dan aku pernah punya anak sama Arga. Pasti Tante Astari langsung batalin perjodohan Firman sama aku. Dan nganggep aku gak pantas buat Firman. Jangan Tante. Marida, kamu marah sama Tante? Enggak Tante. Maksud aku Tante gak perlu repot-repot ke ruangan aku. Karena ini aku juga udah di lift mau nemuin Tante. Ya udah Tante please tunggu di situ ya. Bye Tante. Sekali lagi saya minta maaf atas kejadian kemarin. Saya janji hal itu gak terulang lagi. Karena saya gak mau merugikan perusahaan dan memberikan kesempatan saya bekerja. Ya, saya harap juga Pak Arga bisa lebih bersikap profesional lagi. Saya akan buktiin itu Pak. Dan saya akan tunjukin ke Bu Maida kalau saya bisa dipercaya dan memajukan perusahaan. Baik Pak. Yaudah, saya mau balik lagi ke ruangan saya. Terima kasih Pak.